Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Oke, jadi kali ini aku bakal sedikit cerita tentang apa ya? Aku juga bingung bilangnya. Mungkin lebih waspada aja sih ke orang, apalagi orang yang baru kita kenal. Oke, jadi gini. Singkat cerita, Desember tahun lalu 2023. Tepatnya di tanggal 10 aku bertemu dengan seseorang. Saat itu aku ngerasa galau banget. Galaunya bukan karena apa. Mungkin ngerasa kayak di usia yang semakin bertambah, pertemanan kan bakal semakin sedikit. Dan teman kita kan juga bakal sibuk dengan kegiatan masing-masing. Sampai suatu ketika saat aku kerja, aku ketemu sama seseorang yang bisa dibilang dia sangat ramah, mulutnya sangat manis, dan ketika kamu berbicara dengannya, kamu akan ngerasa tertarik gitu. Karena tanpa disadari memang ada beberapa orang yang punya sifat memikat seperti dia. Singkat cerita kita ngobrol banyak hal, sampai akhirnya dia meminta nomor WA aku. Kita nggak kontekan di saat itu, tetapi 2 atau 3 hari kemudian, dia ada ngechat aku. Dan dia bilang dia ada datengin aku ke kantor buat ngasih kue. For your information, saat pertama kali kita ketemu, aku cerita kalau misalnya aku lahir di bulan Desember dan bentar lagi aku mau ulang tahun. Dan ternyata aku sama dia itu lahir di bulan yang sama, tetapi berbeda tanggal. Sampai akhirnya dia menginfokan melalui WhatsApp tersebut, dia bilang kalau dia ada datang dengan membawa kue. Tapi di jam 9 malam, sedangkan kantor aku itu tutup jam 8 malam. Setelah dipikir-pikir apakah kalian percaya dengan kata-katanya? Ya waktu awal dia bilang kayak gitu aku ngerasa happy banget kan, karena sebenarnya aku juga tertarik sama dia di awal. Tapi aku juga cerita ke teman-teman aku yang mungkin lebih paham soal masalah percintaan gitu. Dan kata teman aku itu, buktinya ada nggak? Ya kalau bahas bukti memang nggak ada bukti, makanya jangan gampang percaya, apalagi cuman dengan gombalan-gombalan manis doang gitu. Sampai akhirnya kita nggak kontekan lagi. Hingga akhirnya aku galau gitu kan, kayak aku lagi ketimpa musibah saat itu. Dan aku ngerasa dia itu musibahnya lebih berat daripada aku. Jadi aku memutuskan buat menghubungi dia duluan, tapi pesannya aku hapus gitu loh. Karena nggak jadi setelah aku pikir-pikir. Bukan menjadikan dia sebagai pelampiasan. Aku hanya ingin dengar cerita dia, kenapa dia bisa tetap uh, effort sih, berjuang buat hidupnya dia dengan masalah sebanyak itu. Niatnya hanya seperti itu, dan ternyata chatan kita berlanjut sampai kita ada sleep call juga video call. Tapi satu hal, ketika kita intens chatan, dia mulai menyatakan perasaannya. Di situ aku mulai ragu. Kok bisa ada orang yang baru kenal langsung menyatakan perasaan? Dan di satu sisi dia punya masalah finance. Bukannya kalau misalnya orang itu benar-benar gentle, menurut aku dia akan menyelesaikan masalahnya dia. Sehingga ketika dia memulai hubungan baru benar-benar tidak ada masalah apapun gitu. Benar-benar harus diselesaikan. Yang namanya menjalin hubungan baru itu kan memang harus menyelesaikan masalah-masalah yang lama gitu. Lalu aku ngerasa curiga kok bisa, dan di situ aku tidak memberikan jawaban karena aku juga sudah cerita ke beberapa teman aku bilang dipertimbangkan dulu matang-matang. Dan akhirnya jalan yang paling tepat adalah dengan berdoa. Di situ aku selalu minta kepada Allah, ya Allah, jika memang dia yang terbaik, dekatkan. Tapi apabila dia bukan yang terbaik, tolong jauhkan sejauh-jauhnya. Jadi setelah aku berdoa itu, Allah itu mengabulkan doa aku sangat-sangat cepat. Masya Allah, Allah sayang banget sama aku. Di situ ketika dia semakin mendekat, aku ngerasa kayak hati aku menolak. Dan
Allah juga menunjukkan sisi-sisi kebohongan dari si pria ini. Jadi waktu itu dia cerita, dia sedang ikut lomba, bukan lomba sih, lebih ke arah seminar tentang video gitu. Dia cerita kalau misalnya uangnya dia kurang. Terus kata aku kayak gini, mana sih apa sih namanya, brosur ya namanya, apa sih namanya, bukan brosur, pamflet, pokoknya itu dia nggak menunjukkan sama sekali. Di situ aku mulai curiga, dan semakin hari dia menunjukkan sisi-sisi kelemahannya gitu. Di situ aku ngerasa kayak, loh kok malah kayak gini, kenapa bisa begitu. Lalu di situ aku mulai ngerasa ini udah makin gak benar, harus dijauhin. Dan ternyata memang benar, mungkin meninggalkannya adalah keputusan yang terbaik. Karena setelah itu memang ternyata banyak sekali wanita yang menjadi korban dari dia. Jadi kalian kalau misalnya kenal sama orang baru, ataupun kalian emang kepepet banget pengen nikah karena sudah dituntut usia, tolong benar-benar dipikirin matang-matang. Jangan menyesal seumur hidup gitu hanya karena kalian tertarik dengan orang baru. Kalian bisa cari masa lalunya. Kalau misalnya kalian tidak bisa mendapatkan informasi, kalian coba kulik dari orang itu sendiri. Dan pastinya serahkan semuanya ke Allah gitu. Karena gini, orang itu pasti akan berubah kan. Orang yang masa lalunya buruk, ada kemungkinan dia akan berubah. Jadi kalau misalnya kalian menilai orang dari masa lalunya boleh aja, cuman kayak harus dibandingkan juga ya, dibandingkan dengan dia yang sekarang gimana. Jadi kalau bisa kenalin benar-benar dari orangnya, dan benar-benar harus pakai logika. Kalau kalian bingung, mending kalian cerita ke orang-orang yang terpercaya. Jadi ternyata orang yang mendekati aku itu adalah seorang penipu, hampir tertipu. Tapi untungnya banyak teman-teman aku yang bilang kayak jangan dipikirin matang-matang gitu, karena mungkin kalian itu tidak benar-benar mengenal diri kalian dengan baik, tapi orang-orang terdekat kalian yang care sama kalian itu pasti mengenal kalian. Dan ya, itu cerita untuk hari ini. Bye bye, selamat malam guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.